Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak Kiai semua, semoga kita tetap dalam hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 90-an, siapa yang tak pernah mendengar suara Kiai Haji Muzakir Ma'ruf di radio yang mengaji kitab Nashoi Ibad? Suaranya khas, penjelasannya jelas dan terang, joget-jogetnya pun sangat segar, sesuai dengan selera orang kebanyakan. Kiai Haji Muzakir Ma'ruf pun sering diundang pengajian ke berbagai daerah, hingga sampai ke beberapa tempat sekitar Jawa Timur. Memang kala itu, Kiai Haji Muzakir fenomenal. Tetapi tidak banyak orang tahu, bagaimana sejarah kehidupannya dan bagaimana pula beliau berproses, hingga mencapai suatu capaian yang spektakuler di zamannya. Berikut ini kisah perjalanan beliau. Kiai Haji Muzakir Ma'ruf lahir pada tanggal 18 Agustus tahun 1943, di Pesanggerahan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Ia merupakan saudara tertua dari 9 bersaudara. Menjelang remaja, Kiai Haji Muzakir Ma'ruf pindah ikut kakek neneknya ke desa Pugeran, Kecamatan Gondang. Kakeknya, Mbah Abdussalam dan Mbah Muntiani, hidup sendiri di rumahnya yang mungil. Dua anaknya yakni Kiai Haji Iskandar, merupakan ayah Muhaimin Iskandar dan Halim Iskandar, tinggal di pesantren Denanyar. Dari kakeknya itu, Kiai Haji Muzakir Ma'ruf belajar dasar-dasar pendidikan agama. Mulai dari mengaji Al-Quran sampai dengan mengkaji kitab-kitab kuning yang menjadi pondasi dalam beragama. Setelah menyelesaikan sekolah rakyat, Muzakir Ma'ruf berangkat mondok ke Pondok Lirboyo Kediri. Di Lirboyo Muzakir Ma'ruf tumbuh menjadi santri kreatif. Selain menguasai kitab-kitab kuning sebagai pelajaran pesantren, beliau juga memiliki ilmu dalam bidang teknisi yang dipelajarinya secara otodidak. Seperti membuat radio, menjalankan diesel, memperbaiki televisi dan segala perkakas elektronik. Diceritakan, saat masih di Pondok Lirboyo, Muzakir Ma'ruf pernah membuat radio dengan menaruh pemancarnya di atas pohon kelapa. Sedang mesin transmiternya ada di kamar podoknya. Dengan radio sederhana itu, Muzakir Ma'ruf sering melakukan siaran radio dengan intonasi bagai MC terkenal. Suatu kali, hujan deras mengguyur Lirboyo dan sekitarnya yang disertai dengan petir yang menyambar-nyambar. Dilala pemancar radionya tersambar petir, hingga merembet ke mesin transmiternya yang terletak di kamarnya. Maka terjadi kebakaran kecil di kamarnya itu. Kejadian itu kemudian dilaporkan oleh pihak keamanan ke Kiai Haji Marzuki Dahlan. Dan Kiai Haji Marzuki Dahlan itu kemudian mengusir Muzakir Ma'ruf dari pondok pesantren. Tapi bukannya keluar dari pesantren, justru Muzakir Ma'ruf tinggal di bawah beduk masjid beserta barang-barangnya. Mendapati Muzakir Ma'ruf tersebut, Kiai Haji Marzuki Dahlan kemudian bertanya, "Kamu sudah saya usir dari pondok, kenapa kamu masih ada di sini?" Tanya Kiai Haji Marzuki. "Saya sudah keluar dari pondok Kiai. Sekarang saya tinggal di masjid," jawab Muzakir kala itu. Mendengar jawaban cerdas itu, Kiai Haji Marzuki itu kemudian menyuruh Muzakir Ma'ruf kembali ke kamarnya. Dari peristiwa itu, para kiai dan gus di lingkungan Lirboyo mengetahui kemampuan Muzakir dalam bidang elektronik, sebab itu, jika ada kerusakan barang-barang elektronik di pondok, maka dipasrahkan semua kepada Muzakir Ma'ruf untuk diperbaiki. Pun listrik dan diesel untuk keperluan pondok, diserahkan sepenuhnya kepada Muzakir Ma'ruf. Sepulang dari Lirboyo, Muzakir Ma'ruf kembali ke kakeknya di Pugeran Gondang. Di Pugeran ini, Muzakir Ma'ruf ikut berjualan meneruskan usaha dari sang kakek. Tetapi karena merasa tidak bakat, maka ia berhenti dari berjualan. Sebab ia mengalami kerugian yang terus-menerus. Setelah itu, Muzakir Ma'ruf mencoba mencari peruntungan dengan merantau ke Jakarta. Tidak diceritakan kerja apa Muzakir Ma'ruf di sana. Hanya saja saat di Jakarta, Muzakir Ma'ruf sempat kendalam keluarga Kiai Haji Wahid Hasyim. Bahkan sempat mengajar ngaji di keluarga Kiai Haji Wahid Hasyim tersebut. Hanya saja Muzakir Ma'ruf tidak sempat secara intens bertemu Gus Dur. Bisa jadi Gus Dur telah melalang buana waktu itu. Muzakir Ma'ruf kemudian pulang. Tetapi sebelum pulang, beliau mampir ke Lirboyo. Di Lirboyo sempat ditawarkan untuk mengajar di pesantren. Tetapi Muzakir Ma'ruf memohon izin untuk bertemu dengan keluarganya terlebih dahulu. Saat di Mojokerto, Muzakir Ma'ruf bersilaturahmi kepada adik podoknya yang bernama Haji Thohir. Saat bermain di Haji Thohir ini, Muzakir diajak sowan ke Kiai Haji Ahyad Halimi. Oleh Kiai Haji Ahyad Halimi, Muzakir Ma'ruf dijodohkan dengan adik Haji Thohir.
Saat hendak menikah ini, sebagai santri taat, Muzakir Maruf izin selain kepada keluarganya juga kepada guru-gurunya di Pondok Lirboyo. Di Lirboyo, sebenarnya para kiai merasa berat melepaskan Muzakir. Sebab Muzakir Maruf digadang-gadang akan dijadikan sebagai pengajar di Lirboyo. Tetapi semua dikembalikan kepada pilihan santrinya. Para kiai akhirnya mengizinkan Muzakir menikah tetapi dengan syarat, ngaraknya harus dari Lirboyo. Berhubung keluarga, baik dari Kiai Haji Mahrus Ali maupun Kiai Haji Marzuki Dahlan ingin ikut serta rawuh dalam pernikahan Muzakir Maruf, sedang mobilnya cuma satu, maka Muzakir Maruf ngalah dengan menempati bagasi mobil. Setelah sampai di Mojokerto, semua orang dalam mobil turun, sedang keluarga perempuan mencari pengantin laki-lakinya, dan ternyata ditemukan di bagasi. Setelah menikah, Muzakir Maruf ikut mengajar baik di SMP Islam maupun SMA Islam, hingga masa pengabdiannya di lembaga pendidikan itu mengantarkannya menjadi pegawai negeri. Tetapi setelah diketahui oleh Kiai Haji Ahyad Halimi, Muzakir Maruf disuruh meletakkan jabatan itu. Sebagai santri, Muzakir Maruf taat pada perintah Kiai Haji Ahyad Halimi. Ia meletakkan jabatannya sebagai pegawai negeri. Walaupun sempat geger dengan istrinya, ia tetap memilih Samina wa Atona dengan Kiai. Muzakir Maruf pun sambil mengajar juga merambah bisnis baru yakni mengumpulkan rongsokan. Diceritakan Marzuki Maruf memiliki tetangga orang Madura yang bernama Haji Zaini. Ia merupakan pengusaha rosokan. Karena waktu itu pengumpul rosokan tidak ada, dan Haji Zaini satu-satunya pengumpul rosokan, maka banyak orang menyuruh mengambil begitu saja barang-barang rosokannya. Pernah suatu hari ada orang Cina yang punya rosokan satu gudang dan Haji Zaini disuruh mengambil. Dan betapa senangnya Haji Zaini, selain memperoleh barang-barang yang bisa dijual kembali juga memperoleh ongkos dari mengambil barang rosokan itu. Karena keuntungan yang besar itulah, maka Muzakir Maruf ikut bisnis rosokan sekaligus memotong las. Dari bisnisnya itu, mengantarkan Muzakir Maruf dimampukan Allah berangkat haji. Dan kemudian pula, ada semacam gojlokan, yang dilekatkan dengan bisnisnya itu, kalau Kiai Haji Muzakir Maruf itu Kiai Rosokan. Kiai Haji Muzakir mulai dikenal masyarakat luas, selain dipasrahi Kiai Haji Ahyad Halimi mengajar di pesantren Sabilul Mutakin, juga mengisi pengajian Ahad pagi. Selain itu, Kiai Haji Muzakir Maruf juga sering, mbadali, Kiai Haji Ahyad Halimi mengisi pengajian-pengajian umum. Hingga puncaknya saat Kiai Haji Muzakir Maruf membuka pengajian Reboan, yang masyhur tidak sekadar di Mojokerto saja tetapi meluas hingga ke berbagai pelosok Jawa Timur. Kiai Haji Muzakir Maruf mengawali dakwah pengajian Reboan di Masjid Agung Al-Fatah Mojokerto, karena terinspirasi dari perjalanannya saat ke Pasuruan. Pada saat itu, beliau singgah di Masjid Agung Pasuruan. Pada saat itu berlangsung acara pengajian rutin yang diasuh oleh Kiai Haji Mas Subadar. Dan betapa kagetnya Kiai Haji Muzakir Maruf, sebab jumlah jamaah yang hadir mengikuti pengajian itu begitu berlimpah. Hingga jamaah sampai tumpah ruah ke alun-alun. Dari peristiwa itu, Kiai Haji Muzakir Maruf merasa tergugah dan mempunyai keinginan untuk menyelenggarakan pengajian serupa di Mojokerto. Pada saat bertemu dengan Kiai Haji Sodik, Kiai Haji Muzakir Maruf menyampaikan gagasannya untuk melaksanakan pengajian rutin di Masjid Agung Al-Fatah Mojokerto. Dan gayung pun bersambut, Kiai Haji Sodik mendukung sepenuhnya. Sepulang dari Tanah Suci Makkah, Kiai Haji Muzakir Maruf serius menindaklanjuti gagasannya tersebut, dengan mengunjungi dan sowan kepada beberapa kiai sepuh yang ada di Mojokerto untuk meminta pendapat, saran dan kritikan. Ternyata tanggapan yang ada semuanya positif dan menganjurkan untuk segera mewujudkannya. Dari acara berkunjung dan sowan itulah beliau mendapatkan isyarat untuk menyelenggarakan pengajian rutinannya pada hari Rabu malam. Kenapa hari Rabu malam? Karena pada hari Rabu malam banyak orang berkumpul di alun-alun Mojokerto. Pada masa itu banyak orang berkumpul di alun-alun untuk menunggu hasil undian Porkas, yaitu istilah judi togel, yang diumumkan lewat televisi dan radio pada hari Rabu malam. Sambil menunggu diumumkannya hasil undian, para kiai berharap, masyarakat bisa mendengarkan pengajian juga, sehingga secara tidak langsung, pengajian tersebut mengalihkan minat masyarakat yang sudah melekat pada judi Porkas kepada sesuatu yang sifatnya lebih positif, yaitu ngaji Reboan. Hal ini juga merupakan sebuah dakwah yang dilakukan oleh para kiai sepuh yang ada di Mojokerto, untuk menarik minat masyarakat pada agama Islam tanpa adanya unsur kekerasan dan pemaksaan. Tidak lama setelah itu,
Judi Porkas sudah dibubarkan oleh pemerintah, namun pengajian rutinan pada Rabu malam terus berjalan. Dan pada tahun 1994 secara resmi pengajian rutin pada hari Rabu malam dimulai. Namun masyarakat yang hadir masih sedikit. Belum banyak orang yang berkumpul di alun-alun mau diajak ngaji. Namun bukan Kiai Haji Muzakir Maruf kalau berputus asa. Kiai Haji Muzakir Maruf berpikir keras dan mencari cara agar masyarakat tahu dan tertarik untuk mengikuti pengajian rutinan itu. Salah satu cara yang dilakukan oleh beliau, yakni dengan mengedarkan selebaran pengumuman pada masyarakat. Sebelum selebaran disebarkan, Kiai Haji Muzakir Maruf meminta berkah doa kepada para ulama dan Kiai Sepuh Mojokerto. Dengan harapan bagi masyarakat yang membaca selebaran, bisa terketuk hatinya untuk mengikuti ngaji reboan. Dan beliau sebarkan sendiri selebaran pengumuman itu di tempat-tempat umum seperti terminal, sekolahan, alun-alun, pasar, warung dan tempat ramai lainnya. Hasil kerja kerasnya pun mulai terlihat. Dengan berjalannya waktu, terbukti masyarakat yang hadir pada acara tersebut terus bertambah hingga mencapai ribuan. Lebih-lebih ketika pengajian itu disiarkan oleh radio, banyak masyarakat di luar Mojokerto yang kemudian ikut mengaji rutinan tersebut. Mereka ingin mendengarkan langsung suara Kiai Haji Muzakir Maruf yang khas itu. Pada awal pelaksanaan, kitab kuning yang dikaji adalah kitab Nasoihul Ibad. Dalam pengajian itu sendiri, beliau tidak memakai bahasa Indonesia dalam pembahasannya, namun memakai bahasa Jawa. Hal ini untuk membuat ciri khas dari pengajian itu sendiri. Agar bisa lebih mengena pada kondisi masyarakat Mojokerto, sekaligus mempopulerkan kitab kuning pada masyarakat luas. Setelah kitab Nasoihul Ibad khatam, dilanjutkan dengan kitab Komyut Tugian, lalu kitab Tambihul Gofilin dan kitab Wasoya hingga beliau wafat pada tanggal 10 Februari tahun 2000. Selanjutnya, ngaji rutin reboan dilanjutkan oleh Kiai Haji Masrihan Asyari, Kiai Haji Ibnu Amiruddin Ismail, Gus Ib, Kiai Haji Hussein Ilyas, dan Gus Asaduddin Muzakir. Ghofarallahu wa barokallahu lahum. Penulis Isno Wung Sayun, Ketua LTNNU Mojokerto. Dinarasikan Jejak Kiai. Semoga bermanfaat amin.